Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi penyakit jantung yang beranggota saya sendiri, Faradila Silaristiani, Pasca Aprilia Rayuni Manik, Huwaidah Hikmatiar, dan Puput Puspitasari. Yang pertama ada definisi jantung. Penyakit jantung adalah gangguan pada struktur atau fungsi jantung yang menyebabkan jantung tidak mampu memompa darah dan oksigen secara optimal ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyempitan pembuluh darah, kelainan bawaan, infeksi, gangguan irama jantung, hingga melemahnya otot jantung. Selain itu, campuran darah bersih dan kotor akibat celah antara serambi kiri dan kanan serta kekurangan suplai oksigen ke jantung juga dapat memicu kerusakan otot jantung. Penyakit jantung dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau gaya hidup, dan umumnya bersifat kronis serta tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Kemudian ada etiologi. Menurut American Heart Association pada tahun 2022, penyebab penyakit jantung itu dapat variasi. Yang pertama ada faktor yang dapat diubah itu kolesterol tinggi. Jadi tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Kemudian tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kesehatan jantung dan menyebabkan komplikasi seperti gagal jantung. Kemudian ada merokok. Merokok dan paparan asap, rokok pasif dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Kemudian ada diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan kerusakan pada jantung. Kemudian ada obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Kemudian ada kurang aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang aktif secara fisik dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan penyakit jantung dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kondisi serupa. Kemudian yang terakhir ada stres, yaitu yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Kemudian ada faktor yang tidak dapat diubah. Yang pertama menjadi dewasa, yang kedua ada menopause, dan ketiga keturunan keluarga. Dan ini ada patofisiologinya. Jadi terjadinya gagal jantung diawali dengan adanya kerusakan pada jantung atau miokardium. Hal tersebut akan menyebabkan menurunnya curah jantung. Bila curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, maka jantung akan memberikan respon mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung agar tetap dapat memompa darah secara adekuat. Bila mekanisme tersebutlah secara maksimal digunakan dan curah jantung normal tetap tidak terpenuhi, maka setelah itu akan timbul gejala gagal jantung. Terdapat tiga mekanisme primer yang dapat dilihat dalam respon kompensatorik, yaitu meningkatnya aktivitas adrenergik simpatis, meningkatnya beban awal akibat aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAAS, dan hipertrofi ventrikel. Menurunnya volume sekuncuk pada gagal jantung akan membangkitkan respon simpatis kompensatorik. Hal ini akan merangsang pengeluaran katekolamin dan dari saraf-saraf adrenergik, jantung, dan medula adrenal. Kemudian denyut jantung dan kekuatan kontraksi akan meningkat untuk menambah curah jantung. Selain itu juga terjadi vasokonstriksi arteri perifer untuk menstabilkan tekanan arteri dan redistribusi volume darah untuk mengutamakan perfusi ke organ vital seperti jantung dan otak. Aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron akan menyebabkan retensi natrium dan air oleh ginjal, meningkatkan volume ventrikel dan tegangan serabut. Peningkatan beban awal ini akan menambah kontraktilitas miokardium sesuai dengan mekanisme Frank-Starling. Respon kompensatorik yang terakhir pada gagal jantung adalah hipertrofi miokardium atau bertambahnya ketebalan otot jantung. Hipertrofi akan meningkat jumlah sarkomer dalam sel-sel miokardium. Sarkomer dapat bertambah secara paralel atau serial bergantung pada jenis beban hemodinamik yang mengakibatkan gagal jantung. Awalnya,
respon kompensatorik sirkulasi ini memiliki efek yang menguntungkan. Namun, pada akhirnya mekanisme kompensatorik dapat menimbulkan gejala dan meningkatkan kerja jantung. Hasil akhir dari peristiwa di atas itu adalah meningkatnya beban miokardium dan terus berlangsungnya gagal jantung. Selanjutnya ada mekanisme klinis. Gejala gagal jantung umumnya berkaitan dengan penurunan toleransi terhadap aktivitas fisik. Pasien cenderung cepat lelah dan mengalami sesak nafas atau dispenia. Bahkan saat melakukan aktivitas ringan, salah satu gejala khas gagal jantung kiri adalah paroksimal nocturnal dyspnea atau PND, yaitu sesak nafas mendadak saat tidur akibat edema paru. Pada gagal jantung kanan, backward failure, dapat terjadi peningkatan tekanan vena jugularis dan penimbunan cairan yang menyebabkan edema perifer hingga edema anasarka. Sementara itu, forward failure pada vertikal kiri menyebabkan perfusi organ menurun yang ditandai dengan pucat, lemas, gelisah, hingga insomnia. Pada tahap kronis, pasien dapat mengalami penurunan berat badan progresif. Selanjutnya ada terapi non-farmakologis, yaitu ada edukasi pasien dan keluarga, diet rendah garam dan rendah kolesterol, pembatasan cairan, pengendalian berat badan, aktivitas fisik ringan yang sesuai, tidak merokok, menghindari alkohol, dan juga kontrol stres. Yang selanjutnya ada terapi farmakologis, yaitu diuretik, yaitu mengurangi kongesti dan tekanan preload terhadap terutama pada pasien dengan edema atau gagal jantung kiri. Ada tiazid, yaitu menghambat reabsorsi natrium dan klorida. Ada juga diuretik loop, menghambat transporter natrium, kalium, dan klorida di lengkung Henle. Selanjutnya ada S inhibitor, yaitu menghambat konversi angiotensin 1 menjadi 2, menurunkan aldosteron, mencegah hipertrofi, fibrosis miokard, dan retensi cairan. Selanjutnya ada ARB, angiotensin reseptor blocker, yaitu alternatif jika tidak toleran S inhibitor. Selanjutnya ada beta blocker, yaitu menurunkan denyut jantung dan tekanan kerja jantung. Selanjutnya ada antagonis aldosteron, vasodilator, glikosida jantung, agonis beta, bifridin, dan natriuretik peptide, yaitu digunakan sesuai dengan indikasi klinis dan stadium penyakit. Selanjutnya di sini ada diet pasien jantung. Tujuannya pertama untuk memberikan makanan yang tepat tanpa memberatkan kerja jantung. Lalu mencegah atau menghilangkan penimbun garam dan air. Selanjutnya menurunkan berat badan bila terlalu gemuk. Lalu di sini ada syarat diet. Yang pertama itu energi yang cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan atau status gizi yang normal. Lalu selanjutnya ada protein 0,8 gram per kilogram berat badan per hari atau 10 hingga 15% dari kebutuhan energi total. Di sini ada lemak diberikan cukup 25 hingga 30% dari total kalori, lemak jenuh 10%, lemak tak jenuh 10 hingga 15%. Selanjutnya ada kolesterol rendah, terutama bila disertai dislipidemia. Selanjutnya ada vitamin dan mineral yang cukup. Lalu ada serat cukup untuk menghindari konstipasi. Lalu ada garam 2 hingga 3 gram per hari, setengah sendok teh, jika disertai hipertensi dan edema. Cairan cukup sesuai kebutuhan, makanan mudah dicerna dan tidak bergas. Dan terakhir, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit, diberikan dalam porsi kecil. Selanjutnya di sini ada jenis diet jantung. Pertama ada diet jantung 1, pasien penyakit jantung akut atau cair. Lalu diet jantung 2, makanan saring atau lunak. Selanjutnya diet jantung 3, makanan lunak atau biasa, tidak berat. Dan terakhir diet jantung 4, makanan biasa atau ringan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.